hareeng apanya? Apa itu hareeng teh? Demam. Karena memang sekarang sudah mulai musim penghujan, pileknya teh. Semoga siapapun yang saat ini baik kita atau keluarga, saudara kita, guru-guru kita, murid-murid kita yang sedang diberikan nikmat sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau diberikan kesabaran oleh Allah, segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dengan sakitnya di alam dunia menjadi penggembira kelak nanti di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena katanya Pak, kalau kita sakit ripuh nate di alam dunia Pak. Apa ripuh teh Pak? Susahnya itu di alam dunia Pak. Tapi kalau di akhirat boleh jadi sakit itu akan kita syukuri. Karena nanti di akhirat kita akan melihat begitu banyak dosa-dosa yang berguguran karena sakit itu. Jadi bagi seorang muslim Pak, datangnya masalah, datangnya sakit itu adalah penggugur dosa. Kadang saya berpikir gitu kan, kita punya tobat gitunya, punya istighfar, tapi kenapa masih datang masalah dan rasa sakit untuk menggugurkan dosa? Kan sudah cukup dengan istighfar. Saya pernah konsultasi ke guru saya, kata guru saya begini jawabannya, karena terkadang tobat kita tidak sekhusyuk maksiat kita. Kenapa gitu? Hari sedang maksiat mah aduh meni dinikmati gitunya, aduh luar biasa bahagia, tapi ketika sedang tobat kadang lip sync gitu. Lip sync gitu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lisan berkata astagfirullah, tapi hati kosong dari Allah. Kan harusnya mah ketika berkata astagfirullah teh kolbu kontak ke Allah, ya Allah hampura dosa abdi gitu. Ya Allah mohon maaf atas setiap dosa hamba. Tapi terkadang kita mah lip sync, bukan kita, saya gitu Pak. Saya itu lip sync. Berkata we astagfirullah tapi dalam hati ingat nama kamana gitu Pak. Dan tidak sedikit misalnya seorang ibu, seorang bapak ketika marah kepada anaknya apa yang dikatakan? Astagfirullahaladzim eta mupuskeun gelas kan gitu Pak. Berkata astagfirullah tapi kolbu lupa daripada Allah. Nah itu katanya penyebab kenapa kita sering istighfar tapi kenapa juga sering ada masalah, musibah dan rasa sakit. Karena disebabkan tobat kita tidak sekhusyuk maksiat kita. Maka kalau kita Bapak Ibu di antara kunci mendapatkan hidup yang bahagia, kalau tobat jangan lip sync katanya. Masih ingat Pak itu dulu ceritanya apanya? Dongeng ngalanya apanya ngadongeng sate acan karena judul utama. Dulu Pak lagi ngaji Pak. Dulu itu oleh kiai pendidikan kesantri teh keras Pak. Dulu itu kita sampai dididik tidur itu dalam satu hari kadang 2 jam. Jadi tidur misalnya jam 10, jam 12 teh sudah dibangunkan. Jam 12 itu disuruh tahajud, kemudian duduk, tafakur, tadakur, tasyakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kiai berkata, sok kalian sekarang dari mulai jam 12 sampai menjelang subuh perbanyak istighfar. Wah itu namanya santri banyak lomba tuh. Ketika dari jam 12 malam sampai menjelang subuh itu santri ada yang dapat 1.000 Pak. Ada yang dapat 2.000, ada yang dapat 3.000. Oh itu luar biasa. Astagfirullah nate gitu Pak. Kamana astagfirullahaladzim gitu ya. Muter Pak tasbih itu. Sampai sekitar menjelang subuh. Suatu saat terjadilah pertanyaan di hati-hati santri. Hebatnya santri A mah dapatnya 1.000, santri A 2.000, santri A 3.000. Ari kiai sabaraha cenah istighfarna dari mulai jam 12 sampai menjelang subuh. Akhirnya ada salah satu perwakilan bertanya kepada Pak Kiai, itu tahu tidak ikhwah? Salah satu guru saya itu dari jam 12 malam sampai menjelang subuh itu istighfarnya hanya bisa 3 kali. Santri bingung, maknya senah kiai dari jam 12 sampai menjelang subuh 3 kali, sedangkan para santri bisa sampai 3.000 kali. Ternyata ikhwafillah rahimakumullah bedanya seperti tadi. Ari santri mah 3.000 kali teh lip sync. Astagfirullahaladzim hate mah inget ka mana gitu ya. Sedangkan Pak Kiai 1 kali istighfar nangisnya 1 jam. Jadi ketika baca astagfirullahaladzim berat terlihat dosa teh nangis gitu Pak. Karena ciri hati yang lembut 1 kali baca istighfar itu bisa keluar air mata. Nikmat. Tapi kalau kita berpuluh-puluh sampai beratus-ratus kali istighfar tapi hati teh asa keras gitu Pak. Susah menangis itu ciri kita harus lebih banyak tobat lagi kepada Allah. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, semoga kita yang sedang sakit digugurkan dosa kita oleh Allah,